Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Ruben Amorim memasuki bulan kedua di Manchester United, di mana ketika video ini gua bikin ya, sudah ada 7 pertandingan yang dipimpin oleh Ruben Amorim, dimulai dari Ipswich, dan yang terakhir ketika gue bikin video ini adalah setelah menghadapi Manchester City. Fantastik, Manchester United berhasil menaklukkan Etihad, membuat kesulitan ya dari Manchester City dengan Pep-nya ini terus berlanjut musim ini. Kemenangan di 2-3 menit terakhir sebelum pertandingan selesai, di mana secara keseluruhan pun di pertandingan tersebut Manchester United mampu meredam usaha-usaha dari Manchester City yang ingin mendominasi, yang ingin memenangkan pertandingan, tapi justru berbalik, Manchester United yang menaklukkan Manchester City. Manchester tetap merah. Dan ada 2 kekalahan yang diraih ketika menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Arsenal. Ada dinamika yang menurut gue masih naik turun. Lalu kalau melihat juga komposisi dari pemain Manchester United dengan formasi yang nyaris sama ya, 3-4-2-1, ini juga nyaris selalu berganti-ganti. Dan dari situ bisa dilihat bahwa Ruben Amorim nih masih belum pasti betul ya, masih belum dapat pakem yang diinginkan di Manchester United, terutama dari komposisi pemain. Dan menurut gue sangat normal, sangat wajar Ruben Amorim yang masuk di tengah musim. Dia juga butuh untuk mengakses, dia butuh untuk menganalisa, dia butuh untuk mengetahui kualitas, kemampuan, kapasitas dari para pemainnya, di mana sistem permainan yang ditampilkan ini juga bukan hal yang sudah terbiasa di Manchester United. Bukan hanya terkait dengan 3-4-2-1, artinya dari formasi, tapi juga bagaimana cara bermain dari Manchester United. Intensitas itu yang diharapkan oleh Ruben Amorim kepada semua pemain. Ada situasi fisik yang harus lebih baik lagi. Ada banyak hal ya yang harus diadaptasi, disesuaikan oleh para pemain Manchester United terkait dengan sistem dari Ruben Amorim ini. Nah, dari pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui tersebut oleh Manchester United dengan Ruben Amorim, sekitar 7 pertandingan ya, gua melihat secara ringan amatiran ada beberapa poin yang mulai terlihat jelas nih dari apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim dan bagaimana cara Manchester United bermain. Dan dari situ, dari 5 poin yang akan gua sampaikan ini ya, gua memperkirakan secara ringan amatiran inilah yang akan dimainkan, ditampilkan oleh Manchester United secara garis besar sampai dengan akhir musim ini. Jadi sampai dengan musim 2024-2025 ini berakhir. Kenapa? Setelah musim ini selesai, di musim panas, nanti akan ada pergerakan di bursa transfer, lalu juga di pre-season ada hal yang akan lebih dimatangkan lagi oleh Ruben Amorim, sehingga sangat mungkin musim depan ada hal berbeda lagi, hal yang gua harapkan ya jauh lebih baik, jauh lebih meningkat dari apa yang ditunjukkan oleh Manchester United musim ini. Seperti gua katakan di awal ketika Ruben Amorim masuk di tengah musim, nampaknya musim 2024-2025 ini adalah musim uji coba, musim penyesuaian, musim konsolidasi, musim persiapan untuk menghadapi musim depan yang diharapkan Manchester United ini bisa jauh lebih ngegas, katakanlah seperti itu. Oke, balik lagi. 5 poin yang gua perkirakan akan menjadi cara bermain dari Manchester United. Nomor 1 adalah mengandalkan sisi kanan. Dari periode Ole Gunnar Solskjaer termasuk juga Erik ten Hag, Manchester United sering sekali mengandalkan sisi kiri, terutama dalam hal ofensif, menyerang. Ada Rashford, ada Garnacho, lalu ada Luke Shaw juga di belakangnya. Lalu semenjak 2 musim yang lalu ada Lisandro Martinez juga yang melengkapi kepingan tersebut ya di sisi sebelah kiri dari center back. Ini berlangsung beberapa musim ya, cukup lama. Dan sisi sebelah kanan ini seperti agak sulit untuk bisa mengimbangi sisi kiri dari Manchester United. Tapi dari beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Manchester United di bawah Ruben Amorim, nampaknya hal tersebut bergeser. Sisi kanan ini yang akan jadi lebih diandalkan dengan adanya Mazraoui di center back sebelah kanan ataupun juga wing back sebelah kanan. Lalu tentu saja super Amad Diallo, di mana Amad Diallo ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa. Penampilannya bersama dengan Manchester United sangat vital, sangat krusial, terutama dari sisi menyerang ya. Ada keunikan menurut gua, ciri khas karakter dari permainan Amad yang berbeda dengan penghuni
sisi kanan dari Manchester United di beberapa periode sebelumnya, terutama dari unsur ofensif. Dan menurut gua ini yang akan menjadi andalan dari Ruben Amorim. Dengan mungkin ya keseimbangan dari sisi kiri ini agak menurun. Kita lihat bagaimana Garnacho, bagaimana Rashford kesulitan untuk bisa tampil baik di sisi sebelah kiri. Belum lagi kalau kita tarik agak ke belakangnya, bagaimana situasi dengan wingback kiri dari Manchester United ini juga masih belum stabil. Tyrell Malaysia sudah kembali tapi sedang berusaha untuk bisa meraih kebugarannya di sisi yang tertinggi lagi. Masih beradaptasi juga dengan sistem permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Masih sering menampilkan Diogo Dalot yang memang secara natural bukan ada di sebelah kiri. Luke Shaw yang masih cedera. Ada banyak situasi di sisi sebelah kiri, sehingga gue lihat sampai dengan akhir musim nanti Manchester United akan berbalik nih, lebih mengandalkan sisi sebelah kanan. Lalu yang kedua, build up dari bawah. Manchester United sangat sering menurut gue menjalani pertandingan ini dengan build up dari bawah. Sering juga bola sudah sampai ke depan, kesulitan untuk menembus pertahanan lawan, bola dikembalikan lagi ke belakang, bahkan sampai kiper Andre Onana. Ruben Amorim menegaskan, dia butuh kiper yang bisa terlibat dalam proses build up. Dan ya, dia juga pernah mengatakan bahwa salah satu instruksinya memang ketika kesulitan, kurang lebih yang gue tangkap ya, maka ya bola ini akan dialirkan ke belakang dengan jarak yang lebih rapat dan memulai juga dengan build up dari belakang. Dan ini nampaknya yang akan sering terjadi. Di mana di periode sebelumnya cukup sering nih ada bola-bola direct jarak jauh ya, bola-bola lambung jarak jauh yang dimulai dari kiper langsung ke depan. Bola-bola yang menurut gue lebih pragmatis. Tapi sistem permainan Ruben Amorim nampaknya tidak seperti itu. Sering sekali semuanya dimulai dari belakang dan dimulai dengan rapi. Dari kiper, lini belakang, lini tengah. Baru secara bersama-sama ya, arah pemain ini bergeser ke depan. Dan ketika sulit, bola ke belakang lagi. Menjaga possession, mendominasi pertandingan dengan sangat rapi, dengan jarak yang jauh lebih dekat. Menurut gua itu yang akan terjadi sampai dengan akhir musim ya. Ini juga termasuk juga proses dari adaptasi. Artinya, yaitu tadi pemain harus biasa ini untuk bermain dengan rapat, dengan pendek, tidak dengan bola-bola lambung direct jarak jauh. Itu tetap akan dilakukan tapi frekuensinya akan sangat jauh berkurang. Jadi build up dari bawah ya, ini yang akan dimainkan oleh Manchester United sampai dengan akhir musim nanti. Lalu poin nomor 3, Bruno Fernandes perannya sentral, baik itu sebagai gelandang serang ataupun sebagai gelandang tengah. Ada beberapa pertandingan yang sudah dilalui di mana Bruno tampil sebagai gelandang serang. Ada beberapa pertandingan yang juga dilalui Bruno sebagai gelandang tengah. Intinya apa? Peran dari Bruno ini sangat sentral di sistem permainan Ruben Amorim. Sempat ada keraguan, sempat ada pertanyaan akankah dia bisa beradaptasi ya dengan sistem baru ini. Tapi apa yang gue lihat di atas lapangan jelas, Bruno Fernandes menjadi pemain yang diandalkan oleh Ruben Amorim. Salah satu pemain yang diandalkan. Tentu saja ada pemain-pemain lain, tapi Bruno Fernandes juga dengan menit bermain yang menurut gue salah satu yang paling tinggi ya di era Ruben Amorim ini. Semenjak Ruben Amorim ini hadir di Manchester United, perannya sebagai kapten ini juga merupakan hal lainnya. Tapi gue melihat peran Bruno ini tetap sentral di sistem permainan Ruben Amorim. Lalu poin keempat, yaitu adalah bermain dengan sabar dan dominan di possession. Itu yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Ini juga ada kaitannya dengan poin nomor 2 tadi yang gue sebutkan ya, build up dari bawah. Terkait dengan bermain sabar dan ingin dominan di possession, kita lihat banyak pertandingan Manchester United ini mengontrol pertandingan, dominan. Ketika mereka ingin menyerang, ketika mereka sedang possession dan mereka kesulitan untuk bisa menembus low block, mereka tidak memaksakan ya. Mereka lebih memilih untuk ke belakang dulu, memancing lawan untuk keluar. Mereka tidak takut dengan pressing-pressing yang dilakukan oleh lawan. Nampaknya mereka sudah jauh lebih siap. Dan itu tadi, mereka juga ingin memberikan perimbangan di possession. Mereka tidak ingin terlalu terdominasi dari sisi possession. Ketika menghadapi Manchester City merupakan tim yang sangat kuat ball possessionnya, presentasinya ya. Tapi Manchester United di luar dugaan juga ingin mengimbangi hal tersebut, sehingga gap antara ball possession Manchester United dan juga Manchester City ini tidak terlalu jauh bedanya. Yes, Manchester City lebih unggul dari sisi ball possession, tapi Manchester United juga memberikan perimbangan, dan khusus untuk di pertandingan itu terutama di babak kedua. Dan menurut gue ini yang akan menjadi hal juga yang akan
diterapkan oleh skuad Manchester United di atas lapangan, bermain sabar dengan juga untuk mengontrol possession. Tujuannya adalah mendominasi pertandingan. Itu menurut gua. Dan posisi terakhir ataupun poin terakhir ya, yang menurut gua akan menjadi juga cara bermain dari Manchester United, bahwa untuk situasi center back nih, ini akan memiliki variasi yang kaya, yang banyak. Bukan hanya dari komposisi saja ya, tapi juga dari karakteristik cara bermain, di mana ya masing-masing individu mereka memiliki karakteristik cara bermain yang berbeda-beda. Cara bermain Mazraoui dibandingkan dengan Matthijs de Ligt, dibandingkan dengan Leny Yoro, dibandingkan dengan Lisandro Martinez, dibandingkan dengan Harry Maguire, dibandingkan dengan Johnny Evans, dan mungkin juga dengan Victor Lindelof, ini berbeda. Hal yang patut disyukuri adalah kebugaran dari center back ini, menurut gua salah satu yang terbaik dibandingkan dengan lini-lini lain di Manchester United. Dan dengan kayanya pemain di posisi ini ya, dan dengan sistem 3 center back itu, menurut gua ini memberikan keleluasaan bagi Ruben Amorim untuk bisa lebih menyusun strategi menghadapi lawan-lawan yang dengan karakteristik yang berbeda-beda terutama ya. Jadi center back ini kaya akan variasi posisi dan juga karakteristik permainan, dan itu menurut gua yang akan terjadi sampai dengan akhir musim nanti. Harapannya tentu saja Manchester United bisa lebih solid beradaptasi, pemain bisa lebih fasih ya mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim, sehingga periode persiapan untuk musim depan berupa bursa transfer, berupa pre-season, ini bisa lebih memaksimalkan lagi, sehingga Manchester United bisa jauh lebih siap, jauh lebih baik di musim depan. Syukur-syukur ya, bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi. Apakah menjadi title challenger ya? Semoga saja seperti itu. Kurang lebih itu tadi ya, ada 5 poin. Kalau gua ulangi lagi, yaitu adalah mengandalkan sisi kanan dengan Ahmad dan juga Mazraoui show ya. Lalu build up dari bawah, peran sentral Bruno Fernandes, bermain sabar dan dominan di possession, dan terakhir center back yang kaya variasi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.